Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Tabe, saya Ridwan, SPD, guru di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perkenankan saya akan berbagi praktik baik dengan judul Pembelajaran berdiferensiasi melalui permainan tradisional Kadende, yang berarti K. Kultural, A. Anak, D. Daerah, E. Edukasi, N. Nyaman, D. Dan E. Efektif. Hal ini saya lakukan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Sebagai bentuk pelestarian budaya lokal di Kabupaten Parigi Motong dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang menyenangkan bagi murid. Harapan saya, pembelajaran ini mampu memenuhi atau mengakomodir kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar murid sesuai kodrat alam mereka. Bapak Ibu guru hebat, sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik awal melalui kartu berwarna sebagai pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satu pertanyaan asesmen saya adalah, apakah kalian senang belajar di alam terbuka atau outdoor, di tepi pantai atau di ruang kelas? Murid lebih memilih pantai sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan. Kami pun berada di tepi pantai guna melaksanakan pembelajaran di luar kelas atau outdoor sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tinombo Selatan yang bentang alamnya berada di pesisir pantai Teluk Tomini. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai hasil pemetaan kartu kebutuhan belajar yang mereka inginkan, yang mana murid membentuk kelompok-kelompok belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing, agar murid merasa senang dalam belajar. Saya mengintegrasikan permainan tradisional Kadende sebagai bentuk permainan daerah yang perlu mereka lestarikan. Melalui permainan Kadende, murid melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Pada saat mereka mengerjakan LKS, saya memberikan challenge atau tantangan melalui permainan tradisional Kadende untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid terlihat senang dan bersemangat karena sebagai anak-anak identik dengan sebuah permainan. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengacu pada 3 strategi berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Murid menggunakan konten pembelajaran sesuai pemetaan kebutuhan belajar yang mereka inginkan. Kedua, diferensiasi proses. Murid memilih proses pembelajaran sesuai pula dengan pemetaan kebutuhan belajar yang mereka inginkan.
Ketiga, diferensiasi produk. Melalui challenge atau tantangan belajar, murid menghasilkan produk presentasi tugas sesuai kompetensi yang mereka miliki sesuai asesmen di awal pembelajaran sebelumnya. Setelah produk presentasi selesai mereka kerjakan, murid pun melanjutkan kegiatan pembelajaran diskusi melalui wisata literasi berdasarkan produk yang mereka inginkan. Misalnya lewat video presentasi Canva, infografis Canva, buku tempel atau scrapbook, lewat TikTok, Capcut, ataupun Reel pada IG. Pada akhir pembelajaran saya melakukan asesmen sumatif melalui scan barcode yang telah saya sediakan dan saya siapkan di beberapa tempat di lokasi pembelajaran, yaitu di pantai. Refleksi merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang kita lakukan menyenangkan dan bermakna bagi murid. Pada kegiatan refleksi, murid menyampaikan perasaan dan pembelajaran bermakna yang mereka peroleh melalui kartu refleksi berwarna yang saya bagikan. Dan ada siswa yang menyampaikan refleksinya melalui sebuah testimoni. Agar kita bisa berinteraksi antara alam dan juga diri kita sendiri. Pada pembelajaran kali ini, kita mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Dengan adanya metode pembelajaran seperti ini, kita sebagai siswa tentunya memiliki peluang besar untuk saling berinteraksi antara guru dan juga siswa. Nah, saya sendiri sebagai siswa tentunya memiliki potensi dan juga karakter masing-masing yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan memiliki perbedaan antara potensi yang satu dengan juga yang lain. Nah, dengan adanya metode pembelajaran seperti ini, kebanyakan siswa memilih metode pembelajaran yaitu di luar kelas atau outdoor. Contohnya di tempat di pantai. Mengapa kita memilih di pantai? Karena selain juga tidak terlalu jauh dari lingkungan sekolah, di pantai juga mengasihkan dan juga lebih menyenangkan. Nah, di pantai tadi kita sudah melihat pembelajaran, contohnya pada pembelajaran permainan kadende. Di permainan kadende itu kita bisa mengenalkan tentang permainan tradisional di daerah kita sendiri. Makna yang kita dapat petik dari pembelajaran di luar tadi, kita dapat memiliki wawasan dan pengalaman hal-hal baru yang belum pernah kita lalui dan sudah kita lalui. Jadi, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui hal-hal baru melalui metode pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia